Elohim itu tidak mempunyai nama agama. Elohim itu tidak beragama Advent. Elohim itu tidak beragama Katolik, tidak beragama HKBP, tidak beragama Pentakosta, tidak beragama Islam. Tetapi Elohim itu mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh, pada saat itu awalnya diserahkan 10 perintah itu kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian diteruskan turun-temurun sampai Yesus datang. Udah, Galatia 3 ayat 24. Hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, kami umat Advent tidak berasal dari Katolik, tetapi kami berasal dari perintah Elohim, yaitu hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Makanya kami umat Advent menguduskan hari Sabat. Bukan dari Katolik. Katolik berhari Minggu, kami berhari Sabat. Jadi jangan salah Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang di Kisah Para Rasul 24 ayat 5, Paulus itu berasal dari sekte Nasrani. Tadi sudah dikatakan Bang Juma bahwasanya dari sekte itulah yang banyak penyesat-penyesat, kan begitu. Nah, sekarang maaf ya, aku ngambil Quran surat 2 ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Elohim dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jangan bilang orang Nasrani itu masuk neraka, orang Yahudi. Ada masih umat-umat pilihan, umat Nasrani, umat Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Itu dikatakan adalah orang-orang yang beriman, ya Bang Juma. Jadi jangan bilang lagi seperti itu. Jadi kami umat Advent tidak takut lagi, tidak goyang lagi, karena kami sudah sesuai dengan doktrin, sesuai dengan hukum-hukum Allah itu. Kami tidak penyesat, kami tidak ada melanggar perintah-perintah Elohim itu. Disuruhnya kami jangan membunuh, jangan mencuri, jangan melakukan kebaikan. Dan di 10 hukum itu terdapat kasih, 2 kasih. Hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah kasih kepada Elohim. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi di dalam 10 hukum itu terdapat 2 kasih. Makanya di dalam Yesus, makanya dikatakan di dalam Yesuslah semua itu dirangkumkan, hukum ke-10 itu. Jadi makanya dikatakan di dalam Roma 1 ayat 8, siapa yang berada di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Makanya kami sebenarnya umat Kristen, kalau kami setia kepada Tuhan, kalau kami tinggal di dalam Yesus, kami tidak ada penghukuman di atas kami. Tetapi yang tinggal di dalam Yesus itu yang melakukan perintahnya, tidak melakukan segala kejahatan, tidak merusak bumi, tidak melacur, tidak pemburit, dan semua-semua kejahatan tidak ada di luar daripada Yesus. Begitu Bang Juma. Sebenarnya gampang untuk pelajaran ini, hanya tinggal kita menurut saja. Gitu Bang Juma. Simpel aja aku usah lama-lama. Baik, jangan ngomong gitu. Saya saksi. Saya ini megang kitab. Kak Darmi buka aja Yohanes 8 ayat 54. Buka coba. Kak Darmi bacakan sendiri. Yohanes 8. Atas Markus Lukas. Yohanes 8. 24. Ya 54. Ayat 54. Aku kira itu ku hafal. Yohanes 8 ayat 54. Oke, 52 mana dia? 54. Tunggu ya. Iya. Judulnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Udah ya. Itu judulnya di atas. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami.
Salah. Kenapa itu? Enggak seperti itu. Coba. Cuma itu dari tambah. Jika aku Coba. memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Ya. atau Allah kulah yang memuliakanku. Ya. Ayo, konsepnya kayak mana? Udah pasti. Kan sudah ku bilang, Yesus itu di bumi ini kan dia itu rohnya Bapaknya, rohnya Elohim, kalemnya Bapaknya, firmannya Bapa itunya Yesus turun ke bumi. Makanya dia selalu berkata-kata seperti itu. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kan katanya selalu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kan katanya selalu kan. Nah, coba bayangkan, Yesus berkata ini, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Perintahku, ku. Jadi perintahku itu maksudnya 10 hukum. Siapa yang tidak mengasihi dia berarti merombak hukum. Makanya dikatakan ada antikristus. Nah, udah jelas kan? Kak Darmi, saya cuma bertanya. Ya. Saya ingin Kak Darmi menjawab yang masuk logika. Jika aku memuliakan diriku sendiri, kata Yesus, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Iya. Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Jadi Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Jadi siapa Allah dia kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Terus Allah yang kan udah kayu lapo kan sudah dari tadi ibu katakan bahwasanya Yesus ini kan datangnya dari Elohim, datangnya dari rohnya Elohim itu loh. Contoh, udah aku ini punya ilmu sihir ya, ilmu santet. Aku mau santet adik menjadi kekasihku. Contoh ya. Tunggu dulu. Dengar ya. Ini contoh. Aku mau menyantet adik nantilah itu ketawa itu bah. Aku mau menyantet adik sebagai kekasihku. Udah. Setelah ku santet adik, rohku tadi kusuruh menyantet dirimu itu, setelah sudah kau tersantet, rohku itu balik lagi kepada aku, kembali kepada aku. Ini setan ini bisa seperti itu. Begitulah Elohim itu yang maha kuasa itu, yang maha besar itu, mampu melakukan apa saja pun. Dia sudah berjanji, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Tidak ada penembus yang lain, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Itulah Elohim itu. Nah, sama seperti iblis tadi, dia bisa mengirim rohnya untuk menyantet dirimu, kembali lagi rohnya itu kepadanya. Nah, begitu juga Elohim, dia mau menyelamatkan manusia ini dari dosa, mau memperdamaikan, karena tidak layak manusia ini untuk berhadapan kepada siapa? Elohim. Makanya diturunkannya lah rohnya, diturunkannya lah firmannya, diturunkannya kalemnya yang menjadi manusia, turun ke bumi. Gitu saya. Ya. Oke, nih. Sekali lagi saya bertanyakan di sini Bang Gumra ya, saya bertanyakan lagi nih, biar masuk ke akal lagi saya tak perlu panjang-panjang, yang jelas siapa dia, Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Iya, kan Yesus berkata itu, Allah kulah yang memuliakan aku. Dia kan berkata itu sebagai manusia daging di bumi, supaya jadi manusia itu tetap memuliakan Elohim yang di surga. Oke, Kak Dermi. Berarti kalau dia jadi daging ataupun manusia di bumi, waktu dia jadi Yesus Kristus waktu di bumi, terus Allah Bapaknya siapa itu? Jadi dia Allah Bapa, gitu? Allah Bapa itu kan tetap di tahtanya di surga, dia nggak turun-turun loh. Makanya diturunkannya rohnya, itulah Yesus diturunkannya. Makanya dibilang Yesus adalah wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah gambaran dan cahaya kemuliaan Elohim. Itu dia. Ada ayatnya. Kayu, Afan. Allahu Akbar. Baik, Allahu Akbar. Jadi ini sudah ada dua, tadi biduan, sekarang jadi tukang santet Budar nih. Oke, Afwan, biar selesai dulu, Gurunda Juma sampai tuntas, Budar nih sampai lemas ya. Baru kita nanti setelah mungkin ganti pemain, ada Bang Sandro juga. Biar tuntaskan dulu diskusinya. Aku mau nanya dulu, Bang tanya sama Ibu Dani masalah siapakah yang ayat 50 berapa tadi? Izin Mbak Sandro, Islam atau Kristen, Bang? Oh iya, saya Kristen.
Yohanes 8 ayat Ya, 5. saya Yang mau mana? tanya gini. Pertanyaannya simpel sih, Bi. Siapakah Yesus sampai Allah memuliakan dia gitu? Bukan itu, Pertanyaan saya bukan balik. siapakah Yesus memuliakan Allah. Ya, Abang, siapakah Yesus inilah, sampai Allah harus memuliakan dia gitu? Bang, saya tahu, Utusannya. Bang. Utusannya. Utusannya itu, Bang. Saya tahu itu Ya. utusannya. Karena Utusannya. Nah, yang saya bertanya tadi, yang pertanyaannya ayat sekarang, 54 itu, iya, Bang. memang betul. Dengar dulu, Bang, ya. Begini, Oke, Bang, dengar dulu, Bang. kehadiran Yang Yesus saya- itu, ya, kehadiran Yang saya tanya Yesus dulu itu tadi, memang yang- tujuannya untuk memuliakan Bapa di surga begitu. Allah gitu, ya kan? Tapi coba lihat konteksnya gitu, konteksnya dalam kitab itu. Di situ kan mereka mempertanyakan antara Abraham dengan Yesus gitu. Coba jangan copot-copot ayat, Bang. Bagaimana? Tak. Bagaimana, Pak? Gini Bang. Di situ dalam ayat yang Abang copot itu kisahnya di situ kan orang-orang Yahudi itu bertengkar siapa yang lebih besar antara Abraham dengan Yesus gitu. Iya, saya nggak Jadi tahu kalau- itu, Bang. Ya, saya Ya, kan memang cuma betul. bertanya, Kita tidak- karena pertanyaan saya itulah saya akan meyakini gitu. Ya. Karena pertanyaan Dengar saya di ini, Bang. agama Dengar. Islam itu nggak ada bedanya, Bang. Semua teratur dengan Dengar. baik, tersusun dengan baik. Ya, Nggak ada baik, patah betul. kata dan nggak ada juga satu ini beda, yang ini beda, yang ini beda, nggak ada, Bang. Setiap saya dulu pas saya memeluk agama Kristen itu berbeda-beda loh, Bang. Udah saya ceritakan tadi, mungkin apa dengarkan. Beda apanya, Bang? Berbeda-beda lah pokoknya, Bang. Itu nggak Oh, boleh iya? saya apa itu dah. Iya, langsung ini, jangan langsung berbeda-beda ngambang itu, Bang. Saya dari tadi dengar gitu. Nah, artinya begini. Ya, dan Bang. saya cuman bertanya-tanya ya, Bang. Saya nggak mau Iya, debat-debat, memang Bang. betul. Yang jelas Yesus datang saya bertanya itu. tadi. Kan Abang tadi memotong yang Yohanes 8 ayat 54 tadi kan, Bang? Ya. Yang saya tanya itu, jika aku memuliakan diriku sendiri, Ya. itu ada komanya. Ya. Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ada titiknya. Bapak garis miring Allah, kulah yang memuliakanku. Ya. Nah, coba Abang jelaskan kalau emang itu Yesus yang berkatakan bahwa dia yang memuliakan dirinya sendiri, Bang. Coba Bang apa, Bang? Artinya bahwa memang presentasinya Yesus datang itu kan dari sini kan abang kan kurang memahami akan konsep Yesus itu sendiri. Ya, memang Yesus datang untuk memperkenalkan Allah yang sesungguhnya begitu, Bang. Oke, Abang pindah lagi, Bang. Yang ke Markus 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tanda tanya. Tidak ada yang baik selain Allah, katanya. Yes, Markus yang 10 ayat 18. Markus berapa? Kita Markus jangan 10, Markus 10 ayat copot-copot 18. ayat, Bang. Tidak bercopot, Bang. Sedikit pun nggak bercopot. Markus 10 ayat 18. 18. Yang menjadi persoalannya apa di situ, Bang? Yang menjadi persoalan abang di situ apa? Saya bukan jadi persoalan, saya cuma bertanya. Iya, yang abang tidak paham itu apa? Coba Abang jelaskan lagi, Poinnya Bang. kan ditanya, Oh, iya. guru Saya- yang saya baik, bertanya. bagaimana caranya agar masuk ke dalam kerajaan surga, kata Iya, Yesus. begini Bang ya. Mengapa kau katakan aku baik? Sebab satu Iya. yang baik, yaitu Bapakku yang di surga. Posisi Yesus itu berbeda dengan Bapa. Yang baik itu Bapa. Kalau Yesus Iya, biasa saja. betul sekali. Karena begini Bang, Yesus itu datang untuk memuliakan, bukan memuliakan dirinya sebagai manusia. Itu artinya ada kerendahan hati, Bang.
Udah itu diasumsikan aja terus supaya Yesus ini tetap Tuhan. Apapun Ya, yang oh ya, tertulis, Anda pasti bantah karena Anda sudah Yesus pokoknya Tuhan. Ya, Coba tunggu, sabar. Keluaran 20 yang Ibu Darni bacakan itu 10 hukum itu bukan untuk Kristen. Catat itu dulu. Sabar dulu, jangan tertawa. Makanya saya itu lebih suka yang berilmu, bukan yang berdoktrin dan berdogma. Anda baca, tunggu, saya ajarin. Keluaran 20 itu hukum untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Di data selanjutnya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa setelah Musa menerima hukum yang ke-10. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Nanti Anda akan rubah lagi nih. Israel yang dimaksud adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Anda terus poles saja terus. Menjadi persoalan abang apa? Ya, ini hukum yang datang kepada Nabi Musa itu bukan untuk kalian. Ya, jadi masalahnya apa? Kalau ya masalahnya Anda itu penumpang gelap. Anda siapa? Bagaimana penumpang gelap? Sekarang di mana Yesus berbicara kepada orang Roma yang ada pada masanya? Bicara tentang apa? Tentang Kristen. Ya, Yesus itu kan memang, dengar baik-baik, Yesus itu datang kan bukan membawa agama Kristen, Bang. Nah, bagus, tepuk tangan kalau gitu. Iya. Nah, sekarang Yesus itu datang membawa apa? Karena Tuhan punya rancangan. Dengarkan saya. Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kamu nyiloro kidul, Bang Zuma. Nah, mana? Ini disebut shalom di sini. Rancangan shalom. Saya minta mana rancangan Kristen, mana? Ya, dengar baik-baik. Kamu tahu arti Kristen itu apa? Saya tahu. Kristen itu artinya pengikut Paulus. Salah kenapa? Siapa yang bilang Kristen itu pengikut Paulus? Karena Paulus juga mengaku Kristus. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mengajari Anda menyembah Yesus? Tuhan. Siapa yang Anda ikuti ajarannya untuk menyembah Yesus? Jawab. Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Oh, dalam semua kitab Injilnya. Mulai ngaur. Ya justru Anda yang ngawur. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kalau Anda mengatakan Kristen pengikut Yesus, berarti Yesus mengajarkan menyembah dirinya sampai Anda ikuti. Tunjukkan dalilnya. Yang ada adalah, dengarkan, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Untuk itulah Yesus mati, supaya ia bangkit dari kematian, agar ia menjadi Tuhan bagi Kristen. Roma 14 nomor 9. Itu berarti Anda pengikut Paulus. Sekarang mana buktikan Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tunjukkan. Anda salah. Ya, kok jadi saya yang salah? Iya. Kalau begitu Anda yang benar. Dengar baik-baik. Paulus memberi. Sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengajarkan agar Anda mengikutinya menyembah dirinya. Tunjukkan. Bang, kalau Anda baca kitab Injil, semuanya di situ Yesus mengajak untuk mengikut dirinya. Mengikut dirinya, bukan menyembah dirinya. Yang saya tanya, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ya Yesus sendirilah. Mana dalilnya? Dalam kitab Yohanes, jika kamu percaya kepada aku, jika kamu percaya kepada aku. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 14 nomor 12. Yohanes berapa lagi? Ya, Anda bacalah di situ. Jika engkau percaya kepada aku. Nomor berapa, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku juga yang harus mengajarkan kamu Bible rupanya. 14 12. Kan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes mendengarkan aku, mengikuti aku. Sekarang siapa yang Anda dengar, siapa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Saya dengar Yesus.
Mana suara Yesus yang mengatakan sembahlah aku? Kan udah aku bilang tadi, Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 58, Tuhan menetapkan para penyesat dari sejak rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibunya. Rasul atau penyesat? Mari, kamu kutip Yohanes 14 ya. Ya. Kita baca sampai ayat ke-14 ya, ayat dari Sampai ayat 1, ya. satu perikop pun saya layani Anda. Oke. Jangan gelisah hatimu. Oke. Percaya kepada Tunggu Allah. dulu. Ya. Tunggu dulu. Satu-satu. Tunggu dulu. Iya, pelan. Tunggu. Sekarang gini. Yesus ini berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Romawi? Dengar, kamu Jawab. kutip, makanya saya Jangan tunggu. Bang Juma, kamu tidak usah nyilor kidul. Saya akan baca buat kamu. Ya, ini percakapan Yesus kan? Ya. Dengan Janganlah siapa? janganlah Dengan siapa dia bercakap? Dengan siapa? Dengan murid-muridnya. Kamu dengar. Orang itu, muridnya itu orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Yahudi lah. Oke, baik. Tepuk tangan. Nah. Janganlah dengar baik. Orang Romawi ya, orang Yahudi ya. Oke. Janganlah lanjut. gelisah hatimu. Baca dulu perikopnya. Perikopnya apa? Rumah Bapak. Ya, rumah Bapak toh. Kan tadi Bang Juma ambil ya, Yohanes 14. Ya, silakan. Jangan gelisah hatimu, percayalah Ya. kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke. Dua Di ya, rumah yang mau Bapakku dipercaya di situ hanya- dua ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Perhatikan baik-baik. Kata Ikhtikinan, Thomas syukran. kepadanya, dengar. Ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, Ya. kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Ya. tidak melalui aku. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Ya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Nah, perhatikan dia Bapak ya. Ya. Yesus bilang apa? Apa? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Nah, kata Filipus kepadanya, Ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya. Kata Yesus kepadanya, telah Ya. sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Ya. Dengar Bang, kata Ya. Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya. Terus? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapakku yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Bang, dari firman ini saja, Yesus mau yakinkan kepada Thomas bahwa begini, sudah sekian lama Thomas, kamu sudah hidup bersama-sama aku, tapi masih tunjukkan Bapa itu yang mana? Dari sini saja Bang Juma otaknya pasti sudah terbuka. Ya, Jadi tidak kalau perlu saya beralibi, orang ini, Hah? orang Begini, pagan. Bang Juma, Ya. tidak usahlah kamu beralibi banyak. Ya, karena dari firman yang kamu suka copot ayat per ayat, hanya untuk Gantian membenarkan udah. diri Gantian kamu. ya. Apa Ini Anda panjang. Kau mau marahi saya maksudnya? Dengar Bang, Ya gantian, Anda udah panjang loh. Endingnya nggak ada. kamu Bang Juma kembali, lagi. Bang Juma. Kamu percaya Yesus dari siapa? Oh, dari Yesus sendiri.
Kami percaya Yesus itu Tuhan karena apa? Dari jawaban Yesus sendiri mengatakan, hei Thomas, lu mau lihat Bapak itu di mana lagi? Sudah sekian lama. Gitu. Baik. Bahasa sehari-hari. Jangan terlalu putar-putar lidahmu. Lah kamu ini kan sedang membawa imanmu. Ini kita harus masuk ke ranah cerita ini. Jangan kau bawa imanmu untuk menghakimi Bang Suma. Karena kamu itu pelanjut agama Romawi. Bang, gantian bicara. Ini giliran Bang Joma lagi. Anda standby dulu. Ini kan pemahaman agamamu Kristen yang diajarkan Roma untuk menjadikan Yesus Tuhan. Kita dudukkan perkara ini. Bang Joma, gantian bicara dulu. Tuhan, memang Yesus Tuhan sendiri, Bang Joma. Di mana dalilnya Yesus Tuhan sendiri? Kok tadi yang saya sudah baca? Oke, makanya giliran saya. Silakan. Oke, kamu diam. Kamu ambil air di tempayan, minum. Ya, basuh kakimu. Dengarkan baik-baik. Ini kalau kamu pahami satu perikop sampai selesai di data nomor 31, bagi orang Yahudi kalau kamu menuhankan Yesus kamu dikentukin. Terserah orang Yahudi. Diludahi matamu. Diam dulu. Kamu itu urus orang Yahudi. Ini kan bisa diskusi nggak sih? Ini kitabnya kamu sedang bercerita tentang orang Yahudi. Kucluk. Cerita orang Yahudi ngapain? Ini kan cerita tentang Yesus. Ya ampun, ya Allah ya Karim. Diam dulu, Bang Juma, kelarin dulu. Ini memang bukumu. Ini bukumu. Tapi bukumu ini sedang bercerita tentang orang Yahudi. Bukan sedang bercerita tentang penyembah manusia. Oke? Jadi diam dulu, bro. Di-mute dulu, silakan, gantian bicara. Nanti kau disepak sampai kandang babi nanti kalau kau nggak mau diam. Ini Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat. Orang-orang ahli Taurat ini dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Pelaku Taurat ini muridnya. Bukan orang Roma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Muridnya ini bukan ahli Taurat, Bang. Ulang belum selesai bicara. Ini berasal dari orang Yahudi semua ini. Yang dikatakan ahli Taurat itu orang Yahudi. Ini mereka benda ada orang Roma di sini. Sementara kamu Kristen menilai dirimu dengan percakapan orang Yahudi. Orang Yahudi sedang bercerita ini. Yesus bersama dengan muridnya Bani Israel. Tidak sedang berbicara orang Romawi dengan orang Yunani. Kalau orang Yunani yang berbicara tentang ini, pasti ini Tuhan. Tapi skala prioritas kita adalah ini sedang berbicara tentang Yesus dengan muridnya. Nah sekarang satu perikop ini Anda baca, Anda suguhkan kepada mereka yang mengerti tentang Taurat, mengerti tentang Tuhan. Anda suruh mereka menyembah Yesus, Anda diludahin, dikentuki hidung Anda sama mereka, diludahi Anda. Kenapa? Yesus ini orang Taurat. Dia sedang menjelaskan bahkan tidak ada Tuhan itu bisa dilihat. Maka kalau ingin melihat Tuhan, lihat saya. Saya yang bicara ini sedang mewakili Tuhan. Perkataanku, pekerjaanku, perbuatanku, semuanya yang aku lakukan adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang melakukan melalui perantaraan aku. Jadi barang siapa yang mau melihat Tuhan, lihat saja aku. Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat. Barang siapa yang mau mendengarkan Tuhan, dengarlah aku. Karena Tuhan itu nggak bisa didengarkan. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku, engkau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Apalagi? Ini saya ulang ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Pemikiranmu Bang Juma. Jadi kalau kamu memaksakan barang siapa yang melihat aku dia sama melihat Allah, jadi barang siapa yang membunuh aku dia sama membunuh Allah gitu. Gitu Sandro. Barang siapa yang menampar aku dia sama menampar Allah gitu. Barang siapa yang lanjut Bang, lanjut. Barang siapa yang membunuh aku itu sama halnya membunuh Allah gitu maksudnya, Sandro.
Jadi barang siapa yang melihat aku itu sama halnya melihat yang mengutus aku, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan dari diriku, tapi pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa melalui aku. Kembali ke Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Berarti Anda percaya seperti itu? Ya, Berarti seharusnya Anda percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dong. betul sekali, Masya Allah. Makanya saya tidak menjadi Kristen. Karena Ya, jalan keselamatan itu Yesus, bukan Kristen. Jalan keselamatan itu satu-satunya hanya dalam Yesus loh. Betul sekali. Pintar anak ini. Iya, Nyuma izin Pak Nyuma. Dan Iya, Pak iya. Nyuma izin Iya, saya mau silakan, nanya. silakan. Satu Silakan. aja setengah menit. Sandro, izin saya. Setelah kamu membaca Tirin, Yohanes 1, syukran. Yohanes 14 1 sampai 31, di situ ada Bapa, ada Yesus, ada Thomas, dan yang lain-lain. Pertanyaannya sederhana. Di antara nama yang ada di situ, siapakah yang Anda tuhankan? A. Yesus, B. Bapa, C. Thomas, dan lain-lain. Silakan jawab. Pusing, Lur. Maksudnya apa? Saya ulang kembali, bahasa Indonesia. Setelah kamu membaca panjang tadi Yohanes 14 1 sampai habis 31, Ya. di situ ada banyak oknum. A. Bapa, B. Yesus, ada Thomas, dan lain-lain. Pertanyaannya, yang manakah yang kau tuhankan? A. Bapa, B. Yesus, C. Thomas, D. yang lain-lain. Silakan jawab. Dor. Bapa dan Yesus. Tuhannya dua, hore! Tuhannya dua, hore! Roma. Gini. Aku juga ya sama kayak Bapak itu, sama. Tunggu Bang. Ya, Tuhannya dua, hore! Lanjut Bang Juma, Tuhannya dua, selesai. Oke, baik. Kita kembali. Tidak memahami konsep Ya, ketuhanan. konsep itu konsep Romawi, konsep Romawi. bagaimana kamu bilang konsep Beda Romawi? dengan konsep Yahudi, itu konsep Romawi, kita hargai. Sekarang begini. Kamu tahu enggak? Ini kamu kutip dari Yohanes ini. Kamu tahu enggak? Yohanes ini Tuhannya dua. dia menulis akan ketuhanan Yesus loh. Ini sedang berbicara tentang Yahudi. Tidak sedang berbicara tentang Romawi. Kalau Romawi udah jelas Tuhannya 2, Tuhannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita maklumi kalau itu. Ya, sekarang begini. Tadi kita sepakat Yesus itu Jadi Juma Al-Maris 40 ada berapa Tuhan nih? Diam dulu Ardi. Ini Bang Juma sama kita Sandro. sudah sepakat bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada Tuhan. Oke, sekarang indikasi jalan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, masih ada roh kebenaran yang akan datang setelah dia. Aduh, kamu pasti mau lari ke Muhammad ya kan? Enggak. Saya enggak lari ke Muhammad. Saya enggak lari ke Muhammad. Lawan cuma ini cuma dunia aja, Yuni aja. Ardi ini penghujat ini turunkan saja daripada gue lempar sendal mukanya, turunin host. Oke. Jadi ngaco. Ya. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit akan muncul roh kebenaran. Siapa roh kebenaran menurut Yesus yang adalah penerus pelanjut ajarannya? Tolong kau tunjukkan kepada saya siapa roh ya yang disebut kebenaran itu menurut Yesus. Silakan. Diam. Sandro, jangan-jangan dia nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Bisa diulang Bang Juma? Roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu siapa? Ingat di kamu Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Iya, kamu kan Yesus menjanjikan penghibur ya. Ya, roh kebenaran. Ya. Jikalau kau mengasihi aku, kamu menurut segala perintahku. Masih Yohanes 14 juga. Aku meminta kepada Bapa dan ia memberitakan kepada seorang penolong yang lain. Ya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Iya. yaitu roh kebenaran. Iya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia Iya. dan tidak mengenal dia. Iya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya. Baik ya. Iya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi Ini nggak aku. menjawab, membaca dia. Iya. Kamu kan meminta. Pertanyaannya Bang Juma, saya ulang ya. Siapakah roh kebenaran itu? Roh Kudus lah. Roh Kudus Bang Juma. Oke, alasannya silakan. Ya, kok ini kan ini ayat 14. Saya tunjukkan ayatnya tahu supaya Bang Juma tidak terlalu berkuar-kuar. Oke, baik. Iya, roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus, betul? Jangan di-mute, betul? Betul. Tolong tunjukkan Roh Kudus datang ke Lukas. Roh Kudus datang ke Lukas lah. Iya. Jadi Roh Kudus itu datang seperti apa rupanya Roh Kudus itu? Di mana? Maksud kamu Lukas di mana? Lukas. Ya, ini kan berbicara tentang Bani Israel ini. Bukan berbicara tentang Romawi, Yunani, bukan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, ya kan? Nah, sekarang mana perintahnya Yesus menyembah dia, menjadi Kristen, menjadikan Paulus menjadi rasul? Mana perintahnya? Satu-satu. Ya, oke. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Di antara banyak perintah Yesus, cukup satu aja saya minta. Mana perintahnya untuk menuhankan dirinya? Aduh Bang. Baca firman Dor. Nggak paham dia kayaknya polanya Bang Juma. Bro, Aku bisa. Entar dulu Aku bisa Nih. jawab. Entar dulu Oh, belum. Nih. Kan gini, Sorry. dengeri topiknya. Ibu bantu dulu. Ini saya jelaskan dulu topiknya begini. Ini bro, dengarkan dulu baru kok bisa supaya kok nggak diam lama gini. Gini supaya Menurut Anda sesudah Yesus pergi nih. Sesudah Yesus pergi ada Roh Kudus yang akan datang. Pertanyaannya Bang Juma sederhana. Tunjukkan pernah nggak Lukas itu diilhami Roh Kudus atau didatangin Roh Kudus supaya Lukas menulis? Silakan. Diilhami. Dor. Atau yang paling banyak nulis surat Paulus paling banyak nulis surat. Mana Roh Kudus datang pada Paulus? Ya. Dor. Mari Bang ya. Tunggu. Oleg. Dor terus. Kagak ada lu sampai 2 menit sebelum kiamat nggak nemu bro, nggak ada itu. Kisah para rasul Bang, lu bisa baca dah kisah para rasul. Kagak ada Roh Kudus di kisah para rasul. Ayo lu aja yang nggak baca lu. Ada judulnya di atas saja, Roh Kudus dijanjikan. Kisah itu para tambahan rasul 1. Enggak dong. Alah, jangan lu banyak. Ada lagi. Lu hanya Bentar. copot-copot. Ini ada lagi. Bentar ya. Aku juga ikut bantu dong. Kan sama kami. Tuhan kami kan sama. Tunggu ya. Roh Kudus. Masya Allah. Lu baca lah. Daripada nanti gue baca, gue bilang lu. Atau kan? Mana Roh Kudus? Mana Roh Kudus datang ke Paulus? Mana? Ini dengar. Lalu Kisah para Rasul 9, Kisah para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Paulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Wes, Jelas? mantap sekali. Oke. Tangan.
Jangan. Mana koinnya Bang Juma? Koin. Mana Bang Juma? Koin. Luar biasa, Masya Allah. Koin. Koin. Sorry, Iya. biar otak ini longgar Bang Juma, Oke, ya kan. baik. Jangan apa Baik. kali ya. Silakan. Oke. Nah, sekarang yang diminta kemudian oleh Yesus kepada Bapa itu roh apa? Ya, Roh Kudus lah. Mana dalilnya? Loh, Yohanes itu, Yohanes apa? Yohanes 14. 14 nomor berapa? Yang dibaca tadi. Roh kebenaran. Aku menjawab, gampang Iya, kali silakan. menjawabnya. Gini Bang Silakan, Juma, silakan. Roh Kudus itulah yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Iya. Kudus itu nggak mati Bang Juma. Jadi contoh, di dalam diriku ini harus ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menggerakkan aku melakukan kebaikan dan kebenaran. Makanya Iya. Roh Kudus itu harus tinggal di dalam diri manusia Oke. selama-lamanya, nggak mati. Gitu ya saya. Udah, lanjut. Jadi gini, kalau kita melihat dari bahasa aslinya itu sebenarnya tidak ada Roh Kudus di situ. Yang ada di situ adalah pneuma hagios. Pneuma hagios itu adalah Roh Suci, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu oknum. Malaikat kemudian malaikat. Sementara yang disebut di situ adalah pneuma hagios, itu yang pertama. Kedua, di dalam kitab Yohanes itu jelas sekali dituliskan di situ sebagai roh kebenaran. Ini bukan Roh Kudus ini, roh kebenaran ini. Ya, Roh kebenaran tuh Roh Kudus lah. Oh, beda. Beda bagaimana? Beda dong. Beda apanya? Iya, jelas beda. Roh, Bang Juma. Roh Di Kudus mana? itulah roh Tunjukkan di kebenaran. mana dalilmu Anda mengatakan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Pakai original teks, Sudah pakai original jelas lah, teks. Yohanes 14 itu. Yohanes 14 Roh Kudus. Oke. Ini yang kita ceritakan ini adalah Roh Kudus dan roh kebenaran. Cobalah sedikit jujur ya, dalam beriman itu harus berdasarkan dengan ilmu. Coba. Aduh. Dengarkan saya, saudaraku, dengarkan. Yang Ibu Darni tunjukkan Kisah Para Rasul 9 nomor 17 yang kalian dengar dulu, sabar dulu. Sabar dulu, saudaraku. 9 Kisah Para Rasul 9 nomor 17 itu kan saya katakan pneuma hagios. Oke, itu adalah roh suci atau roh murni. Sedangkan yang Anda maksud roh kebenaran di dalam Yohanes 14 nomor 17 itu adalah pneuma aletheia. Beda. Jangan kamu samakan antara roh kebenaran dengan roh suci itu. Beda. Bang Juma, bukalah Kisah Para Rasul 2. Ayo. Ya, ayo, silakan. Nah, nomor berapa? Udah, Kisah pasal 2, Bang. Nomor berapa? Nomor 2 dan semuanya itu nanti saya Buset, panjang amat. Kalau Kisah Para Rasul 2 kamu bawa, di situ justru Tuhan menjadikan Yesus itu sebagai manusia perantara. Mari, Jadi Bang. tadi tidak ada Roh Kudus ya? Oke ya? Ya Bang, mari sini. Oke, tepuk Bisa tangan baca dulu. buat kamu ayat 4. Ayat 4. Ayat 4, Bang. Oke, silakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Masya Roh itu Allah. kepada mereka untuk mengatakannya. Iya. Oke. Ini lagi-lagi saya katakan kepada saudara, hagios, bukan kebenaran. Kan yang saya minta roh kebenaran, Bung. Ya, roh kebenaran itu ya Roh Kudus. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Roh kebenaran yang dimaksud itu adalah pneuma aletheia. Yang Anda Bang Juma, ini ayat. Bang Juma, tunggu. Ini lagi ada ayat. Ini koinnya ini harus. Ini koinnya ini besar ini Bang Iya, Juma. iya. Yesaya 63 ayat 11. Udah. Tunggu dulu. Yesaya. Kenapa lari ke Tunggu. Yesaya? Dengar dulu. Di mana kan tadi kita Kan cerita. Yesus ini, Tunggu wes. dulu.
Roh Kudus sekarang. Tunggu, Roh Kudus. Yang kita maksud setelah Yesus itu dengar siapa? Ya. Iya, Roh Kudus kami bilang. Dengarkan dulu di Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Nah, di dalam hati kita inilah Roh Kudus itu berada, Bang Juma. Udah nih nggak ngerti nih. Mengertilah. Siapa yang dijanjikan Roh Penghibur itu kan itu di Pertanyaannya Bu Yohanes. Darni, pertanyaannya sesudah Yesus pergi. Iya, Kenapa lari sesudah ke Yesus Yesaya? pergi. Maksudnya begini, Roh Kudus itulah yang berada di dalam hati kita ini, yang menuntun kita melakukan kebaikan dan kebenaran. Salah. Coba kita lihat polanya dari Yesus ya Bu ya. Supaya kita itu tidak mengada-ngada. Bahaya, ibu jadi nabi semua nanti. Coba kita lihat ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus setelah dia pergi. Nah, kita lihat. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau ibu mengatakan ada Roh Kudus pada diri ibu, berarti ada makhluk dalam diri ibu yang selalu membisikkan ibu, di mana makhluk itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan dari oknum lain itu yang disampaikan kepada ibu. Apakah betul seperti itu keadaannya ibu? Ayo. Roh Kudus itulah, cuma Roh Kudus itulah yang mengajari aku. Dengar dulu. Ini kita berbicara mengenai roh kebenaran, Bu Darni. Dengarkan, tunggu Saudara Petra, tunggu. Apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi ini kalau kita mengilustrasikan, ibu lagi duduk di sini nih, lagi duduk misalnya kan, ibu ingin mencari sebuah kebenaran. Bagaimana kemudian solusi yang diberikan Tuhan ketika ada orang mati meninggalkan utang? Ibu bertanya kepada si roh Kudus yang Anda maksud. Wahai Roh Kudus, bimbing aku untuk menjawab pertanyaan ini. Apa solusinya ketika ada orang mati meninggalkan utang? Anda menunggu nih dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin langsung menjawab. Roh Kudus harus melapor dulu kepada yang mengutusnya. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang diberitakan. Jadi Roh Kudusnya akan berkata ke Ibu Darni, tunggu ya Bu Darni, aku melapor dulu ke atas. Naiklah dia ke atas. Wahai Tuhan, Ibu Darni bertanya kepadaku tentang bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan utang. Disampaikanlah kepada Roh Kudus ini. Katakan ke Bu Darni, kalau ada orang mati meninggalkan utang supaya menanggung Bang Handi, turunlah kembali ke sini. Wahai Bu Darni, Tuhan mengatakan kepadaku bahwa kalau ada orang mati meninggalkan utang, maka ditanggung oleh Bang Handi. Itu keadaannya tuh. Atau Bang yang Juma, sabar Bu Darni, kalau tunggu, kalau ini Bang Juma tunggu, lupa nanti aku. Kalau ayatnya ini dengar ya. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat menerimanya, katanya. Kalau maaf Bang Juma ya, kalau Nabi Muhammad kan mengenal dia dan menerima dia, Bang Juma. Kita nggak ke Nabi Muhammad ini kita nggak ke sono. Kan gitu kan. Yang ngarahin ke sono siapa? Nggak ada. Pasti ke situnya. Enggak usah tipu-tipu lah. Enggak perlu. Benar. Oke, lanjut. Jadi ketika kemudian Yesus bercerita di Yohanes 14 ini, Yesus bercerita tentang Bani Israel. Maksudnya di sini dunia orang Israel di mana aku diutus itu tidak akan menerima dia. Oke. Nah, sekarang mari ini macam kayak Ntar dulu bro, ini sama Ibu Darni dulu. Jangan disalah. Sekarang saya kembalikan dengan nyolir kidul Bang. Nyolir. Nanti kalau gue yang nanya kelal lo dua orang. Yohanes 14:16 ini. Mau nggak saya tanya Yohanes 14:16 dua orang nih? Iris kuping gue kalau lo bisa jawab.
Oke. Oke. Ini yang mau ku Oke, ini yang dengerin, mau ku dengerin. tunggu. Dengerin. Ini mau Aku ku baca. dengerin. Aku akan minta kepada Bapa, Ia Dan- akan memberikan kepada kamu seorang kepadamu penolong yang seorang lain. penolong yang Siapa lain. orang itu? Supaya ia menyertai Iya, stop. kamu selama-lamanya. Iya. Menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus. Orang, Roh Kudus. Bu Darmi, dengar ke orang. Kalau Saya ulang ya. manusia, tidak Yang ada lain manusia dua. menyertaimu Darmi. selama-lamanya. Saya belum selesai ngomong, jangan dipacu dulu, dengerin. Diam dulu Ani, diam, terlalu diam. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Pertanyaannya, siapa orang ini sesudah Yesus? Siapa? Sambung lagi, jangan potong. Sambung. Orang. Apa bacanya? Enggak. Saya tanya ayatnya. orang. Copot, Bang. Tunggu dulu. Baca Jangan terus dulu. sampai ayat ke-17. Baca terus ayatnya. Ya, Jangan orang sepotong. satu-satu dulu. Ulang, Kan ulang, ada ulang, komanya. ulang. Ada Enggak. koma Bu Ya, Ani. teruskan. Baca terus Biar ayat penonton 17. tahu. Biar Iya. penonton tahu. Baca. Baca ke depan. Kita Ayo. dapat dulu orangnya ini, baru kita ke roh kebenarannya. Enggak Kan boleh, dua. Roma. Ada roh Roma, jangan kebenaran, gitu. ada orang. Darmi, dengarkan baik-baik. Ini bahasa Indonesia Baca ya. semua. Iya. Dengarkan Baca semua dulu. ya. Satu-satu dulu jawab dulu. Di sini. Baca semua dulu ayatnya. Astagfirullah, kan udah ditahu semua. Dengerin Belum, dulu belum. lah. Belum didengar penonton. Ayo Tetap baca saya semua. baca semua, saya akan kembali ke atas mempertanyakan, buang waktu. Iya. Kan udah tahu semua. Dengerin ya. Terus ayat 17. Enggak usah. Dengerin diam dulu, diam, jangan terguncang. Iya. Ya, Enggak. saya akan berhenti mulai hari ini berdiskusi dengan Anda semua. Kalau ada yang bisa menunjukkan siapa seorang ini, siapa orang ini, jawab. Udah, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang menyertai Siapa manusia orang itu? selama-lamanya? Siapa orang Mana? itu? Tidak ada manusia menyertai aku selama-lamanya. Ya, Manusia ada akan mati. Manusia seorang. akan mati. Dengarkan. Roh Kuduslah seorang itu. Itu roh kebenaran. Roh Kuduslah yang kok menyertai orang? aku selama-lamanya. Emang Iya. orang sama roh? Darmi, apa bedanya orang sama roh? Yang jelas di dalam ayat Oke, ini Roh Kudus baik. menyertai selama-lamanya. Oke, Ayo. Darmi. Main kata aja, Bang. Sa- Tapi saya dulu ya. Terangannya di ayat 17. Saya dulu ya teman-teman. Bentar ya. Terlalu Jadi di bermain situ kata-kata itu. Tunggu, Tidak, Bung, tidak tunggu. usah bermain kata-kata itu. Kalau tunggu. kamu tahu tanda baca ada koma sampai roh kebenaran itu Tunggu, ada tanda titik. sabar. Jangan Anda bawa ajaran pagan ke sini. Kita Jadi biarkan, gini, Bu Darmi, Bang Jo. dengarkan Bawa ajaran, saya. Tapi kamu bahas ajaran kami gitu. Dengarkan Oh, saya. lucu. Dengarkan, Anda kan penumpang gelap. Tunggu, sabar dulu. Yuk. Dengarkan saya dulu. Kita berbicara tentang roh dulu, roh kebenaran. Bang, saya ini kan penumpang gelap. Nanti kita Ya. akan ketemu. Saya dalam diam dulu, penumpang gantian yang bicara. terang. Saya Ya, akan Anda tidak cari mengenal cara kamu untuk kok. ketemu Yesus Anda. tidak mengenal kamu. Dah, diam. Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepadanya. Roh hinggap kepada Musa. Oke ya? Ingat ya, berarti roh bercerita tentang manusia Musa. Lalu roh yang dihinggap daripada Musa ini ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Oke? Jadi yang dimaksud roh itu adalah yang datang kepada orang yang memang dianggap sebagai nabi, maka roh itu datang kepada dia. Satu. Kemudian bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi yang disebut roh kebenaran berarti nabi kebenaran. Sabar ya. Ini kita berbicara mengenai data. Jadi bukan ajaran pagan yang kita bawa. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi di situ disebut roh. Roh kebenaran berarti nabi yang mengajarkan kebenaran. Berarti yang datang setelah Yesus, roh kebenaran adalah seorang nabi yang mengajarkan kebenaran. Masih ada lagi? Ingat, Yesus berbicara sebagai Bani Israel. Yesus tidak berbicara sebagai orang Romawi. Yesus berbicara mengenai dirinya sebagai orang
Yahudi yang mengerti tentang roh Tuhan. Roh Tuhan sama dengan Nabi Tuhan. Maka ketika berbicara akan datang, aku minta kepada Allah roh kebenaran. Maka yang datang setelah Yesus adalah Nabi kebenaran. Sekarang mari kita lihat Al-Quranul Karim di dalam Asyura. Bentar ya Bu ya, supaya kita belajar sama-sama. Al-Quran Asyura ayat 52 yang sering saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan begini. Wa katsalika auhayna ilaikan ruhan. Lalu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kebenaran. Apa yang diajarkan kebenaran? Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kami umat Islam ini sebagai petunjuk untuk kebenaran. Apa yang Allah sampaikan kepada kami? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul dari kaumnya mereka yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab hikmat. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Al-Quran mengatakan apa? Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh-sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan kebenaran yang lurus. Ingat sekali lagi, saya ulang lagi sekali lagi. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sawarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Oke? Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi yang dimaksud nabi, yang dimaksud roh di sini adalah nabi. Demikian. Tunggu, aku Bang Juma, tadi Bang Juma mengambil dari perjanjian lama. Sekarang aku juga. Yesekiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ketetapan itu hukumnya ya, 10 hukum. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala hukum-hukumku dan tetap berpegang pada hukum-hukumku dan melakukannya. Tunggu dulu. Amsal 21 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Yesaya 41 ayat 1. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesekiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, kata Elohim ya, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Mazmur 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yesaya 63 ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada Musa, hambanya itu, di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Yesaya terakhir, Yesaya 63 ayat 14. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi roh penghibur yang dijanjikan di dalam Yohanes itu adalah, yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalamku, di dalam hatiku selama-lamanya, sesuai dengan data. Koin Bang Juma. Bang Juma saya ya. Koin Bang Saya Juma. ajar nanti. Sorry ya teman-teman. Iya. Sorry ya. Itu kita belajar, dan yang Ibu sebutkan tadi Yesaya 41 itu sebenarnya 42. Yesaya 42 membaca begini. Lihat itu hambaku. Jadi ini hamba Bu Darni, hamba. Oke, yang kupegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Jadi ada seorang hamba yang kemudian ditaruh roh
Allah di atasnya. Hamba ini kemudian menjadi apa dia? Menjadi Tuhan? Tidak mungkin. Menjadi apa? Penjahat? Tidak mungkin. Dia menjadi apa? Menjadi nabi. Sebagai nabi, maka dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini dia. Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Jadi tidak semua orang diberi roh. Hanya nabi, yaitu mereka yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi bukan roh Tuhan yang masuk ke ibu Darmi, bukan. Bukan seperti itu kaidahnya. Jadi roh kebenaran yang dimaksud ini adalah seorang nabi. Al-Quran mengatakan bahwa roh yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, roh yang datang kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu di mana dalilnya Rasulullah Muhammad SAW dikatakan sebagai roh kebenaran? Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan kami telah menurunkan kemudian kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Nabi Muhammad adalah rohnya, kebenarannya adalah Al-Quranul Karim. Yang menemani manusia sampai akhir zaman, Al-Quranul Karim. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Mana hukum yang kemudian dikatakan roh kebenaran? Nabi mana? Ingat, roh kebenaran itu adalah nabi kebenaran. Nabi mana yang datang setelah Yesus alaihissalam? Ingat Bu Darni, ada kata orang, seorang di sana. Ya, udah ya. Udah. Nah, sudah. Jadi yang di dalam Yohanes itu, roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu sudah jelas yang kami pelajari adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal selamanya di dalam badanku, di dalam tubuhku, di dalam hatiku. Kalau aku masih hidup ya. Tetapi di sini dikatakan ini ya, Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksudnya di sini contoh kayak saya. Kalau umur saya 100 tahun, Roh Kudus itu akan tinggal di dalamku selama aku hidup. Jadi Roh Kudus itu tidak akan tinggal bersama aku selamanya kalau aku mati. Tetapi roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu ya. Itu. Coba teman-teman Kristen yang lain. Mana tahu ada lagi. Benarni, ketika ibu membaca dalil itu, roh Tuhan tidak selama-lamanya di dalam manusia. Itu berbeda ketika berbicara tentang roh yang datang setelah Isa alaihissalam. Setelah Yesus berbicara mengenai roh kebenaran, itu berbeda ketika Tuhan berbicara mengenai roh Tuhan yang ada pada setiap manusia. Rohku tidak selama-lamanya ada di dalam diri manusia. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 43. Apa yang Tuhan katakan kemudian, Yesus katakan kemudian terkait dengan apa yang diperintahkan Tuhan untuk ia sampaikan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, oke, dengarkan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Roh kebenaran. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya kepada dia dengan tidak terbatas. Ini dalil. Kalau saya menggunakan Al-Quran, ibu ragu. Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. 1 poin. Ruhan, 1 poin. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai baginda Rasulullah Muhammad SAW, ruh dengan perintah kami. Rasulullah
diberikan roh kepadanya. Lalu kebenarannya mana? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ini. Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk sebagai pembawa kebenaran. Nih, jelas ini. Kami turunkan kitab Al-Qur'an kepadamu dengan membawa kebenaran. Al-Quran tuh. Nah sekarang mari kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang saya katakan tadi, Bu, supaya kita tidak mengada-ngada. Bilangan 11:25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Sebagian roh yang hinggap pada Musa diambil oleh Tuhan. Ayo. Artinya yang dimaksud roh ini adalah hakikat esensi yang datang kepada para nabi, termasuk Musa. Itu satu. Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi kalau ada roh Tuhan hinggap kepada seseorang, maka seseorang itu disebut nabi. Berarti roh kebenaran adalah roh dari Tuhan yang hinggap kepada nabi tersebut. Siapa nabi yang datang setelah Yesus? Itu poinnya. Kemudian di dalam Yesaya 42 nomor 1, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Rohku ke atasnya, nabiku, hambaku. Jadi roh kebenaran membawa kebenaran untuk disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa, dan kami mengimaninya itu sebagai Al-Quranul Karim. Yohanes 3 nomor 34 itu jelas. Kembali kepada pernyataan Yesus, apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab ibu sendiri, di dalam Yohanes 6 dikatakan yang tadi, bahwa dia akan berkata-kata dari dirinya, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini hal-hal yang akan datang ini adalah satu kunci ilmu pengetahuan dan sains. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang embrio. Kalau hari ini kita hidup dengan zaman Rasulullah, taruhlah hari ini kita bersama dengan beliau, beliau menceritakan tentang embrio kepada kita hari ini, maka yang diceritakan Rasulullah hari ini adalah hal yang baru akan ditemukan 1400 tahun ke depan. Maka dia mengatakan, Yesus mengatakan mundur 600-700 tahun sebelum dia datang. Apa kata Yesus? Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu? Tentang embrio sudah diceritakan, tentang api di bawah laut sudah diceritakan, tentang ini sudah diceritakan. 1400 tahun silam yang baru ditemukan oleh ilmuwan, para prof, cendekiawan dan seterusnya sudah diberitakan, sudah diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Izinkan saya dari 1 Yohanes 16:13 ini untuk mengurai. Satu, izinkan saya mohon izin pinjam. Tetapi apabila Nabi Muhammad itu datang, yaitu roh kebenaran, Nabi Muhammad akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Nabi Muhammad tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan oleh Nabi Muhammad itulah yang dikatakannya kepadamu, dan Nabi Muhammad akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita ganti Lukas. Tetapi apabila Lukas datang, yaitu roh kebenaran, Lukas akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Lukas tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan Lukas itulah yang akan dikatakannya, dan Lukas akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ingin tanya kepada Lukas, tolong ceritakan kepada saya apa yang ditemukan ilmuwan hari ini tentang embrio. Apakah kamu sudah menceritakan 2000 tahun yang lalu? Tidak, Suma. Kita dudukkan Paulus.
Wahai ini, tetapi apabila Paulus datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Paulus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Waduh, apa yang aku katakan tidak aku katakan berdasarkan firman Tuhan, tapi aku berkata dari diriku sendiri. Oh, kebalik ini, nggak cocok. Sebab Paulus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan Paulus. Dan Paulus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Paulus, aku ingin tanya, apakah yang kau katakan tentang embrio? Kata Paulus, aku tidak tahu, Suma. Lalu siapa yang ingin ditanya sekarang roh kebenaran? Oh, Bu Darni. Tetapi apabila ia datang, yaitu Bu Darni, yaitu roh kebenaran, Bu Darni akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan Bu Darni, itulah yang akan dikatakannya. Dan Bu Darni akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nggak nyambung. Nggak nyambung, Bu. Sekarang kalau kita berbicara mengenai konsep Yesus ini, kita lari ke nomor 14-nya. Yohanes 16, satu lagi, poin terakhir dari saya sebelum kita cakar-cakaran lagi. Dikatakan, ketika roh kebenaran, saya katakan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad datang, ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku. Coba, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba, mari kita uji. Siapa di antara penulis Bible yang memuliakan Yesus? Bandingkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang sosok Isa alaihi salam. Mari kita uji. Cuma aku? Iya, silakan. Kalau yang ini kayak mana? Tetapi tunggu ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Emangnya Muhammad diutus dalam nama Yesus? Yes, betul. Mari kita lihat. Mana ayatnya? Oke, baik. Mari kita baca. Di dalam Al-Quran ya. Iya. Dalam Al-Quran mana ayatnya? Betul, betul. Muhammad diutus dalam nama Yesus. Mana coba? Baik. Kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Masyaallah. Wa is qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini Isa, utusan Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Namun falamma ja'ahum bil bayyinat, namun ketika Rasul Ahmad atau Muhammad itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata kepada mereka, mereka kemudian berkata, qalu hadza sihrun mubin, ini adalah sesuatu kebohongan yang nyata, ini adalah sesuatu sihir yang nyata, ini adalah sesuatu kenaifan yang nyata. Nah, sekarang mari kita tanya orang Kristen ketika kemudian berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka percaya? Tidak. Mereka tidak percaya. Berarti Al-Quran 1400 tahun silam sudah menyatakan itu.
qalu hadza sihrun mubin. Mereka akan mendustakannya. Tetapi kemudian apa yang saya uraikan tadi, Al-Quran pun sudah mengatakan roh kebenaran, roh yang datang adalah para nabi, roh kebenaran adalah nabi yang mengajarkan kebenaran dari Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, tidak sekata patah pun yang keluar dari mulutnya selain daripada apa yang didengarkan. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 16. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa tentang kitabnya orang Kristen? Wahai umatku, jangan kau menolak kitab mereka, tetapi jangan pula kau terima. Jangan kau tolak karena di situ ada kebenaran. Jangan kau terima karena itu bukan lagi murni kebenaran seutuhnya dari Allah. Tapi jadikan kitab mereka itu sebagai pelajaran. Selesai kitab Bu Darni. Silakan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi makanya yang dijanjikan, roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus. Itulah yang menyertai seluruh umat manusia melakukan kebenaran, karena Roh Kudus itu nggak ada melakukan kejahatan, Bang Juma. Kalau melakukan kejahatan itu roh jahat, tetapi Roh Kudus itu melakukan kebenaran. Apa itu? Nah, nampaknya itu, Bang Juma, manusia itu melakukan yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Pasti hidupnya juga teratur, hidupnya memimpin keluarganya teratur. Nah, dia itu manusia yang didatangi Roh Kudus, pasti dia itu tidak berjalan di dalam kegelapan. Nggak ada itu. Kayak aku contoh ini janda, udah 18 tahun aku janda, tetapi aku dipimpin oleh Roh Kudus dan nggak pernah aku yang tidak pekerjaanku. Itulah yang dikatakan Yesus itu. Jadi aku akan dipimpin oleh Roh Kudus selama aku hidup. Itu Bang Juma. Oke, baik. Amin. Baik, Amin. Haleluya. Sedikit 2 menit aja. Saudara Petra 2 menit, sabar ya. Al-Quranul Karim menceritakan tentang Roh Kudus. Apakah kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk, menjadi pembimbing serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi umat Islam itu, kalau ibu bercerita tentang petunjuk, membimbing, mengajarkan, mengarahkan, kemudian di Islamlah tempatnya. Jadi Roh Kudus itu datang. Ketika Roh Kudus itu mendengarkan firman dari Allah, Roh Kudus kemudian menyampaikan kepada roh kebenaran, sehingga apa yang tersimpan di dalam mulut roh kebenaran ini, itulah yang disampaikan. Maka Al-Quranul Karim ini semuanya berasal dari Roh Kudus yang datangnya dari Allah. Roh Kudus menyampaikan, membimbing Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan tentang kebenaran. Maka roh kebenaran diajarkan oleh Roh Kudus melalui dirinya sampai kepada roh kebenaran. Roh kebenaran menyampaikan kepada umat manusia. Sekarang mari kita bandingkan antara ibu dengan Islam. Islam dengan Bu Darni. Satu, Bu Darni melawan Al-Quran. Ketika kemudian umat Islam dikatakan di dalam Yohanes 16, sebab dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Al-Quran kemudian datang dibawa oleh Roh Kudus, disampaikan kepada roh kebenaran yang akan memimpin kepada semua kebenaran. Ini Al-Quran versus Bu Darni. Kita ambil satu contoh. Bagaimana kebenaran tentang harta warisan. Maka tentang pembagian harta warisan kemudian datang melalui Roh Kudus, disampaikan kepada roh kebenaran, tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Maka ketika kemudian umat Islam membutuhkan ilmu, maka
Al-Quran sebagai rujukan kemudian tentang kaidah yang mereka butuhkan. Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hasil dari roh kebenaran, di mana roh kebenaran menerima dari Roh Kudus. Jadi ada dua roh, Roh Kudus, roh kebenaran. Roh kebenaran menuliskan, menaruhkan di dalam sebuah kitab bernama Al-Quran yang membimbing dan menemani manusia sampai hari kiamat tentang harta warisan. Nah, sekarang tanya ke ibu, apa yang Roh Kudusnya ibu sampaikan tentang pembagian harta waris? Izin Bang Juma, izin sebentar Bang Juma. Iya. Perlu Bundar dulu ditanya. Habis ini baru Anda lah. Aku dalam Pertanyaannya Bang Juma dulu ditanggapi Bundar dulu. Aku mau meneruskan tentang Astagfirullah, nggak mau diatur nih, orang dengarkan dulu. Ini kan Bang Juma sama Ibu Darni dulu gitu. Nah, kalau Anda nggak mau diatur, ntar dulu. Iya, Tandanya, biar aja dulu. Bang Handi, biar aja Petra, biar aku kan udah banyak, biar aja Petra dulu, dia dari tadi nggak ngomong. Ayo silakan Petra. Pertanyaannya Bang Juma dipahami nggak sih Petra itu terakhir? Ya Rasulullah. Coba, pasti nggak nyambung kan? Dia mulai dari awal lagi kan? Coba aja suruh ngomong, coba. Pasti dari awal. Bang, aku Bang mau meneruskan tentang apa yang dikatakan Bang Juma. Masya Allah, Dinda, Tentang Yesus. antum belum tidur. Dia lari ke Yesus lagi kan? Bentar Bang, ketika Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Ntar dulu, bukan itu jauh. Apa tadi pertanyaan terakhir Bang Juma diulang? Biar dia paham. Iya, Lalu Ntar dulu, diam. Saya nggak silakan Anda bicara. jangan dipindahkan ke tema lain, Bang. Iya, Kita pindah bicara tema ini. kebenaran. abang kan tadi Pindah tema ini. Dia nggak mau diatur nih, orang udah temanya udah bagus. aku mau menjelaskan tentang Nggak perlu dijelaskan karena nggak Anda diminta menjelaskan itu. kan Bang Juma mengatakan bahwa Bukan itu yang terakhir ini, Anda tanggapi kalau mau. itu mau menjelaskan menurut Alkitab ketika Yesus naik ke surga, Alkitab Pindah terakhir kan ke surga. Berarti bukan topiknya. Ada aja nih orang. benar Bang. Itu bukan topiknya lagi, coy. Lain topik ini. Loh, itu kan belum selesai Bang. Kata Jangan pindah dulu, nak. Ntar topik itu lu sama gua dah. Nggak Masya bisa-bisa. Allah, Dinda. Ntar topik itu lu sama gua. saya akan menyangkal apa yang dikatakan Bang Juma ketika dia mengklaim bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Nah, ya udah silakan. Bang Budi, barakallah. Ya, Bentar Bang. silakan, Mencatat silakan. dalam Alkitab bahwa setelah Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat bahwa Nabi itu adalah nabi-nabi palsu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah menyuruh penyembahan Allah lain selain daripada Yahweh. Yesus. Itu ada ulangan Ilah lain adalah Yesus. Yang kedua, kan memberi hawa nafsunya. Inilah ciri-ciri Mana-mana. Nggak nyambung dong. Nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias, Bang. itu tertulis di dalam Yeremia Itu apa kayak Yeremia sesudah Yesus. 3. Ini ciri-ciri nabi palsu biar kamu paham. Sesudah Yesus siapa, coy? Sesudah Yesus siapa? Baru si nabi palsu itu mati kena racun. Itu tertulis di dalam Yeremia 23 ayat. Sesudah Yesus siapa? Sebut nama aja. Masya Allah. Ya, Ya, nanti kita akan bahas tentang Nabi palsu itu, Bang, ya. Sabar ya. Sabar ya. Oke. Masuk ke tema kita yang tadi. Jadi kan ciri-ciri daripada roh kebenaran itu membimbing kamu Bukan. Terakhir warisan abang bilang tadi. Iya, Apa iya. itu? Oke. Ini Apa kan yang dikatakan apa? sabar. Pertanyaan Bang Juma terakhir. Ya, sabar. Di situ kan dikatakan bahwasanya roh kebenaran itu akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, hukum-hukum dan penginsapan dunia akan dosakan gitu. Nah, sekarang kita tanya nih, kalau benar Al-Quran ini berasal dari Roh Kudus yang diajarkan kemudian kepada roh kebenaran, apa yang Al-Quran katakan tentang hukum waris? Dan apa yang roh kebenaran sampaikan kepada Bu Darni tentang hukum waris? Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim.
yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain wa in kunna nisaa fawqathnatain falahunna thulatha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi likulli wahid minhu sudus mimma tarak in kana lahu walad, dan seterusnya. Mudah-mudahan saya nggak salah dalil. Yang jelas dikatakan begini, yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagi seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hukum-hukum tentang pembagian harta warisan yang Tuhan datangkan dari Roh Kudus sampai kepada Roh kebenaran yang menjadi tolak ukur yang menemani umat Islam sampai di akhir zaman. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus, Roh kebenarannya ada di dalam Kristen, tolong tunjukkan hukum pewarisan itu seperti apa. Silakan. Oke. Kembali ini kembali ke Perjanjian lama lagi tentang hak waris. Udah, tunggu dulu. Hak waris. Kalau Abraham mempunyai anak, tunggu dulu. Sesudah Yesus, Bu Darni. Sebentar dulu. Iya, dengar dulu. Nanti ke situ arahnya. Tunggu, tenang aja. Udah di otakku itunya itu, udah ku hafal itu. Nah, ini kita kan dari awal, semua sejarahnya ada awalnya, udah. Nah, Abraham mempunyai 2 anak. Anak pertama Ismail. Udah dari budak, ya kan? Maaf ya. Ishak dari istri pertama, istri merdeka. Jadi hak waris untuk kenabian diserahkan kepada siapa? Kepada Ishak. Jadi tetap juga diberkati Ismail, tapi diberkati. Tetapi hak waris untuk kenabian diserahkan kepada Ishak. Begitu dengan harta. Harta itu diterima oleh hak waris yang merdeka dari istri yang sah dari merdeka. Nah, contoh saya punya anak laki-laki 3. Nah, ada suamiku, ada istrinya lagi di sana. Tetapi istri yang kedua itu tidak dapat hak waris kecuali kalau hatinya baik dan istri pertamanya juga baik, diberikan, diserahkan ke sana. Nah, begitu juga dengan hak waris kepada kami umat Kristen yang menerima dan berhak menerima hak waris itu adalah istri yang merdeka, istri yang pertama. Nah, itu dia. Kepanjangan nih. Pertanyaannya Bang Juma Ani, sesudah Yesus, ya. Jadi setelah Yesus, siapakah yang menjelaskan hukum waris sesudah Yesus? Jangan naik sebelum Yesus, sesudah itu Yesus. Sejalan. Nah, sesudah Yesus yang ada di Babel Anda, ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Paulus. Siapakah di antara mereka ini yang menjelaskan hukum waris sesudah Yesus? Lanjut. Tetap juga dituliskan di dalam Matius, Lukas, Markus, di antara itu yang 5 itu perjanjian baru. Menjelaskannya itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di antara itu dikatakan hukum waris itu diberikan kepada hak waris itu daripada istri yang merdeka gitu. Cuman nggak lupa ku ayatnya. Nanti ku carikan tugasku. Tetapi lanjut. Gitu Bang Juma. Oke, silakan waris, silakan cari biar Banyuma yang menyangga lagi. Silakan cari. Silakan Banyuma. Tunggu dulu ya. Ini kesimpulan dari kami Kristen, hak waris itu jatuh ke tangan istri yang merdeka, istri pertama. Dicari dulu datanya Bu Darni. Siapa tahu nggak ada datanya. Bu Darni. Dikit ya Gurunda ya. Silakan. Bu Darni. Ishak versi perjanjian lama itu anak haram. Itu Bu Darni. Gak ada haram itu. Oh, menurut siapa bilang anak haram? Oke, terus sesudah Yesus. Gak ada anak haram. Udah cukup. Itu intermezzo aja. Itu intermezzo. Silakan Banyuma. Jadi gini, cara belajar kita itu harus berpola kepada akal, kebenaran, dan data.
Di situ dikatakan kemudian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetapi tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena itu pergilah kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasaan ini telah dihukum. Masih banyak hal yang akan kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yang saya katakan tadi, Nabi Muhammad, ialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini, memimpin kamu dalam semua kebenaran. Oke? Nah sekarang kalau kita bertanya, kebenaran ini apa? Ini berbicara mengenai hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Ia yang akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini keadilan dan penghakiman. Ini artinya bahwa ketika Nabi itu datang, roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah sekarang kita berbicara mengenai pewarisan. Ibu larinya entah kemana-mana, sementara yang datanglah roh kebenaran ini akan mengajarkan. Jangan mundur, karena yang mengajarkan nanti yang datang setelah Yesus, bukan yang telah datang sebelum Yesus. Kalau Anda ingin merujuk kepada hukum waris yang datang sebelum Yesus, salah tempat tadi. Anda harusnya membaca Ulangan 21 nomor 17. Tetapi ia harus mengakui anak sulung, anak dari istri yang tidak dicintai, yaitu Hagar. Ia harus mengakui anak yang sulung, anak yang dari istri yang tidak dicintai, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala hartanya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Berarti anaknya yang sulung mendapatkan hak kesulungan 2 kali. 2 kali dia dapatkan Ismail. Sedangkan Ishak mendapatkan berapa? Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya ibunya, walaupun mereka menghajar dia, dia tidak juga mendengarkan mereka. Ini tidak ada hubungannya data selanjutnya. Berarti yang diceritakan kemudian oleh kitab Ulangan ini jelas sekali bahwasanya Ismail mendapatkan haknya sebagai anak sulung dan mendapatkan 2 kali lipat. Kita lihat, maka pada waktu ia membagikan harta warisan kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulungnya. Maka ayat selanjutnya dikatakan di data nomor 17-nya adalah bahwa anak sulung dari istri yang tidak dicintai mendapatkan haknya 2 kali lebih daripada anak yang dicintai, yaitu Ishak. Aku Bang Juma. Silakan. Aku Bang Juma. Kejadian, tunggu ya. Kejadian, jangan potong-potong aku ya, sampai siap ya. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Tunggu dulu Bang Juma. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 rai. Tunggu dulu, jangan potong-potong. Nanti ke situ, aku kan belum berapa menit. Aku harus 3 menit waktuku. Nah, tunggu dulu. Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti
ini juga. Baru dituliskan lagi di dalam Quran surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Nggak ada Ismail di sini Bang Juma, nggak ada. Dan dikatakan juga di dalam ulangan-ulangan, kitab ulangan dikatakan selalu dikatakan Bukan Allah, tema Abraham, kita loh Ishak ini. dan Yakub. Saya potong dulu, Bu Darni. Saya moderator ya. Tunggu. Dengarkan dulu, Bu Darni. Sebentar. Ini kita bicarakan sesudah Yesus. Kan waris. Kan hak Sesudah waris. Yesus, sesudah Yesus, sesudah Yesus, sesudah Yesus, siapakah yang menjelaskan hukum waris? Silakan. Iya, itu diikuti dari awal loh. Jadi sekarang pun kami yang menerima hak Saya waris ulang lagi. dari istri pertama. Saya ulang lagi, sesudah Yesus, sesudah Yesus, sesudah Yesus, sesudah Yesus, siapakah yang menjelaskan hukum waris? Silakan. Nah, kan sudah dibilang berulang-ulang, itu kembali kepada dasar hukum waris itu diterima oleh istri yang Sesudah merdeka, Yesus, istri Sarah. sesudah Yesus, siapakah yang menjelaskan hukum waris? Sudah aku jelaskan ulang lagi. Aku pun itu selalu jawabanku. Itu sebelum Yesus. Kembali. Itu sebelum Nah, Yesus. Tadi kan Bang Juma juga berkata Itu tentang cuma Ishak dan menjelaskan Ismail. saja untuk menabok bedah. Nah, ini kembali ke topik. Aku pun menjelaskan bahwasanya Berarti yang pindah topik nih menerima Bang Joma. Pindah topik. Bukan sesudah Yesus lagi nih Bang Joma. enggak loh. Pindah topik. Sesudah Yesus pun Bang Handi, Bang Ya, Juma, siapa? hak waris itu diterima oleh istri sah. Istri yang merdeka. Titik. Siapakah yang Apalagi? mengajarkan itu sesudah Yesus? Silakan. Lucu kali lah kalian inilah. Yesus ini kan Elohim dia. Sesudah Kan Yesus. Dialah menceritakan itu di Sesudah dalam Yesus. kitab perjanjian lama. Sesudah Yesus, siapakah itu? Turun aja lah Bu. Nanti saya akan bahas ini Bu. Sesudah Yesus. Karena Ibu Turunkan ini si Billy nih. Saya kalau ada dia ini saya muntahin mukanya nih. Turunin dulu. Bang Billy temanku adpen dia Bang Billy kan. Adpen dari mana? Ahli Taurat. Penghujat kelas wahid ini. Semua Islam di muka Host, ini penghujat kelas berat ini, host. Turunin. Ahli Taurat katanya. Turunin. Ahli Taurat. Baca juga nggak bisa. Jadi Bu Darni, Ya. sekali lagi saya Kenapa kalian katakan. turunkan dia Sudah penghujat itu, Dia benar nih penghujat. penghujat. Di roomnya dia hujatnya Nanti minta ampun. kalau menghujat dia, aku nanti menurunkan dia. Udah di Aku blacklist menurunkan. itu Bu Darni, udah di blacklist nggak boleh. Gitu. Apa sih penghujatnya? Kan aku dengar. Udah cukup nggak usah dibahas itu. Silakan Jadi gini. lanjut topiknya. Begini Bu Darni, sesuai dengan yang kita ini. Jadi jangan ada kebengkokan ketika kita ingin mengajarkan kebenaran. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan bahwasanya orang kafir itu adalah teman setan di dalam menyesatkan manusia. Ini buktinya Ibu. Ibu sebenarnya Ibu itu sehat loh. Ini kan datanya yang disebutkan Yesus ini yaitu tipikal daripada roh kebenaran yang datang setelahnya. Dia yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, Anda mengatakan bahwasanya hukum-hukum yang diajarkan setelah Yesus datang itu masa kembali kepada masa lampau. Kan datang Roh Kudus mengajarkan hukum-hukum kemudian yang mengajarkan segala hukum-hukum setelahnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 14:26 dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu diantaranya hukum waris. Nah, mana hukum waris itu? Karena hukum waris itu dibutuhkan kemudian untuk kita gunakan dalam kehidupan kita ini. Kalau kembali kepada hukum yang Anda bawa dari Taurat itu nggak nyambung kita. Karena hukum Taurat yang diulangan ini hanya untuk Bani Israel. Coba kita lihat seperti yang saya contohkan ulangan 21. Sabar Bu, sabar. Nah, Bang Juma, jadi tunggu dulu. Bang Juma, jadi masuk Bang Juma hukum waris yang mana? Coba dulu, bilang dulu. Lah, nggak jelas. Bang, hukum waris yang mana masuk Bang Juma? Udah aku terangkan tadi, hak waris. Iya, Ibu. Ini kan dijelaskan oleh Yesus. Ketika aku pergi, maka roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan kepadamu segala hukum-hukum. Mengajarkan kepadamu segala hukum-hukum. Berarti roh kebenaran ketika datang mengajarkan hukum waris salah satunya.
Nah, mana hukum waris yang diajarkan oleh roh kebenaran yang datang setelah Yesus ini? Ibu menunjukkan ke hukum yang sudah datang. Sementara yang dimaksud kemudian, Masya Allah, yang dimaksud kemudian oleh Yesus adalah roh kebenaran yang datang setelahnya. Roh kebenaran yang datang setelah Yesuslah yang akan mengajarkan hukum waris itu. Kalau roh yang mengajarkan hukum waris yang ada di perjanjian lama itu bukan roh kebenaran yang datang setelah, tetapi sebelum. Jadi menurut Bang Juma, jadi menurut Bang Juma apalah roh waris yang diajarkan yang baru ini? Coba. Makanya Anda ditanya. Aku udah jawab tadi, nggak mau kalian dengarkan. Itu hak waris itu. Itu hak waris yang datang kepada Nabi Musa. Yang dimaksud di sini yang datang kepada murid-murid Yesus yang akan mengajarkan roh kebenaran. Nah, kalau roh kebenaran itu betul datang kepada ibu, maka roh kebenaran itu mengajarkan ke ibu tentang hukum waris. Nah, sekarang kenapa justru ibu lari ke hukumnya Musa? Sementara hukum yang datang ke hukumnya Musa itu ada hukum untuk Bani Israel. Yang kita tanya ini hukum yang datang setelah Yesus, yang datang kepada seluruh umat manusia. Itu kan itu nubuatnya Yesus, kan begitu. Begini Bu Darni ya, dengarkan dulu ya. Nih ya, sesudah Yesus terangkat ke surga, dia kan berjanji tuh, saya pergi nih. Nah, nanti akan datang lagi nih. Pertanyaannya adalah, siapakah di antara murid Yesus yang dimaksud Yesus yang mengajarkan hukum ahli waris? Pertama Lukas, kedua Yohanes, ketiga Matius, keempat Markus, kelima Paulus. Siapakah di antara ini yang menjelaskan hukum waris? Mana ada lagi menjelaskan hukum waris? Nggak ada. Berarti roh kebenaran tidak datang kepada mereka. Kenapa? Kalau hukum waris masuk kalian hukum tentang harta dijatuhkan kemana gitu? Ini yang kami kami pelajari lagi. Enggak. Selesai banyak udah dijawab. Tunggu dulu. Kalau hukum waris, tunggu dulu. Kalau hukum waris sesuai dengan perjanjian lama, sewaktu Abraham menyerahkan hukum waris itu jatuh ke tangan istri yang merdeka. Udah. Kami pun sekarang, tunggu dulu. Kami pun sekarang diajarkan hak waris ini jatuh kepada anak-anak dari istri yang pertama. Nggak ada kami istri yang kedua, nggak ada. Kalau di Kristen. Coba Bu, coba kita lihat data yang tadi Bu ya. Ulangan 21. Coba dengarkan saya. Maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya. Tidaklah boleh ia memberikan sebagian anak Tapi Bang Juma bilang nggak bisa lari ke hukum ke perjanjian lama. Kenapa Bang Juma ke situ? Kalau ingin menggunakan hukum perjanjian lama, maka yang benar Ulangan 21 16 sampai 17. Kalau ibu mau, maka Ismail mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak dari Ishak berdasarkan Ulangan 21 nomor 16. Tapi bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah apa yang datang setelah Yesus. Yesus mengatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Berarti ada perkataan baru yang dibawa oleh roh kebenaran ini. Kalau ibu sudah mengatakan bahwa di dalam kitab kanonik dan surah Paulus itu tidak ada, tamat sudah. Ternyata roh kebenaran itu tidak datang kepada penulis kitab saudara. Tahu aku udah itu udah ngerti aku Bang Juma. Roh Kudus yang dijanjikan penghibur itu adalah kan sudah saya bilang Roh Kudus. Di dalam Galatia 3 ayat 24 hukum waris. Hukum Taurat. Tunggu dulu. Hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Itulah hukum waris. Allahu Akbar. Apalagi? Tadi di sana aku ceritakan hak waris, kalian nggak mau. Sekarang ini hukum Taurat ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Hukum Taurat sudah dibabat habis oleh Paulus. Enggak, ini Paulus yang bicara. Ini kan Paulus loh yang bicara.
Allah. Makanya yang dijanjikan penghibur itu adalah Roh Kudus. Sudah kukatakan tadi, itu menyertai manusia sampai selama-lamanya melakukan kebaikan dan kebenaran. Apalagi kurangnya? Oke, Apalagi sekarang mana kurangnya? hukum waris di dalam perjanjian lama miliknya Yahudi yang Anda pakai? Nah, itu kan tercatat. Itu aja, kita kembali kepada Abraham. Ya mana? Udah? Mana? Kan sudah dibilangnya. Aku baca lagi nih. Ulang-ulang lagi lah. Ulangan 16, ulangan 21, 16, 17 Bodarni. Enggak ada yang lain. Enggak itu. Enggak itu. Seperti yang kuceritakan tadi. Cuma itu satu-satunya. Cuma itu satu-satunya pilihan, enggak ada yang lain. Membagi warisan ini sudah dinyatakan pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung Ismail kepada anak dari istri yang dicintai, yaitu Ishak, untuk merugikan dari istri yang dicintai yang adalah anak sulungnya. Tetapi ia harus mengakui anak sulungnya Ismail, anak dari istri yang tidak dicintai, Hagar, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Berarti 2 bagian, berarti setengah. 2 bagian dari hak kepunyaan, berarti setengah dari miliknya Ismail baru seimbang dengan Ishak. Tapi bukan ini yang sedang Kayaknya kita Bodarni bahas. belum baca ya. Itu loh. Kayaknya Bodarni belum baca. Makasih Saya ya, baca ini Dinda. Bodarni ya. Jelas ini ya. Ya. Iya. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya, ia tidak boleh, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istrinya yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintainya itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama yang mempunyai hak kesulungan. Pertanyaan Bodarni, siapa anak? Bang Handi suaranya hilang. Apa Bang Handi? Siapa Roma, anak sulung kemana Abraham dirimu? yang mendapat 2 kali lipat? Anak sulungnya ya siapa Ismail. Anak siapa sulung kan anak sulung Ismail. Abraham? Ismail loh, Ismail. Ismail dapat berapa? Anak sulung Ismail itu diberkati. Tidak terhitung banyaknya. Diberkati, maksudnya tetap Ismail mendapat. Kan enggak kubilang dia enggak menerima warisan loh. Banyak dikasih dia warisan. Tetapi warisan kenabian jatuh jatuh ke tangan istri yang merdeka. Itulah hak kenabian kepada keturunan Ishak. Itu loh maksudnya. Oke, ini kalau 2 anak. Kalau lebih dari 2 anak, apa aturan Roh Kudus, Roh kebenaran kepada ibu? Ya dibagi lah, nggak mungkin nggak dapat warisan itu. Kalian ini lucu-lucu lah, nggak ke situ larinya lah. Kalau itu harus ada keadilan di dalam keluarga, itu harus ada keadilan. Udah. Tetapi Itu apabila sebenarnya ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Harus, sebab ia akan berkata-kata, tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi akan berkata segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Berarti ada perkataan Roh kebenaran ini tentang pewarisan. Bukan Bang Juma, Roh Kudus yang akan datang itu mengarahkan kita kepada kebenaran dan kebaikan sahaja. Gitu loh. Iya, itulah yang saya katakan kuncinya, tadi. Itu kuncinya Bang Itulah Juma. yang saya katakan tadi, Bu Darni. Apapun akan ibu lakukan, menolak semua kebenaran demi untuk Yesus tetap Anda tuhankan. Saya hargai itu, saya hargai. Tetapi tolonglah jujur kepada kebenaran. Ya, sekali-kali coba duduk kepada kebenaran itu. Jangan pembenaran. Kalau yang ibu lakukan ini kan pembenaran. Oh ya, yang kami maksud di sini adalah kebenaran dan kebaikan. Oh, enggak begitu. Bahkan dia mengatakan dia datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman ini. Berbicara mengenai keadilan ini. Iya. Jadi,
Iya memanglah, iya Bang Juma, dia akan datang menginsapkan. Roh Kudus itu akan mengajari aku melakukan kebaikan dan kebenaran. Itu yang diinginkan Tuhan. Ku baca pun mulai Kejadian sampai Wahyu, tetapi kebenaran gak ada di dalam hatiku. Apa itu kebenaran? Contoh, di dalam keluargaku ada 5 bersaudara. Aku eceknya yang paling banyak uangku, yang sana miskin. Kalau aku tidak mau menolong mereka, tidak ada kebenaran di dalam aku. Itulah yang diinginkan Tuhan itu. Kita itu melakukan semua kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita ini. Tapi Ya, tidak seperti itu yang diterangkan oleh Yesus, Bu. Jadi makanya. Tetapi ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan yang ibu katakan tadi itu adalah asumsi ibu sendiri. Itu pendapat ibu sendiri. Sedangkan Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ibu yang bukan Roh Kudus, ibu ngomong sendiri. Itulah bedanya kita, Bu. Sementara yang dimaksud di sini adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam semua kebenaran. Lah ibu asumsi sendiri. Mana Roh kebenaran mengatakan seperti yang ibu terangkan? Nanti ku kasih ayat pun kalian tolak juga. Ibrani 2 ayat 4. Ibrani 2 ayat 4. Silakan. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Itu. Iya. Apa ini? Siapa ini? Allah meneguhkan kesaksian mereka. Ini mereka siapa? Roh Kudus itu di dalam hati kita itu diteguhkan. Nah, itulah penuntun kita di dalam hidup kita ini. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain lagi, Bang Juma. Gimana ceritanya? Kenapa larinya ke mujizat-mujizat, tanda-tanda? Sementara ini bukan begini yang diterangkan Yesus tadi, Bu. Lain ini. Ini lain. Buktinya Roh Kudus itu adalah Roh Yesus itu sendiri. Lain lagi nih. Lain lagi dia. Lain lagi. Kalau Roh Kudus itu rohnya Yesus itu sendiri, ngapain dia minta? Ngapain dia minta kepada Bapa? Ngapain? Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi, aduh gimana ceritanya ini? Ngapain dia pergi kalau Roh Kudus itu adalah dia sendiri? Aduh, pembenaran demi pembenaran. Asal ngomong aja. Gitu. Enggak, Bang, pribadi lain yang datang setelah Yesus, bukan Yesus lagi yang datang.